Artinya apakah dari etika kami sebagai penguji sudah sesuai kan? Kami juga dinilai oleh yang semuanya kan transparan. Kalau nyuwun wonten aku masker saged dipun coba memakai. Terus mungkin Pak Masker. menjadi sekedar Nggih. kok angel. Karena yang jepit anu. Jepit wonten Ya. Kalau kata ning saku cara atau di sini Enggak apa? ada saku. ya wis Dijepit Oke. saged dipun nyemakan. Nah, Oke. ya. Mohon izin teman-teman komisioner untuk kita mengawali proses wawancara untuk tahap kedua di siang hari ini. Setelah tadi pagi Kelurahan Panembahan, kita mengawali di Kelurahan Kadipaten dengan Ibu Wiji Haryanti. Selamat siang Ibu Wiji. Selamat siang. Alhamdulillah siang hari ini panjenengan bisa hadir mudah-mudahan kami untuk mengikuti proses selanjutnya pasca dengan lolos administrasi. Wawancara siang hari ini tentunya ada kaitan dengan keperluan, artinya menjadi kewajiban kami bertiga untuk menyampaikan. Ya nak bosone regulasi wawancara, tapi kita saling untuk memperjelas, mengingat lagi tentang kepengawasan. Ada 10 pertanyaan dari saya Bu Witi untuk dicermati setiap pertanyaan sehingga tidak ada hal yang salah dalam menjawab. Yang pertama, menjadi ketugasan panitia pengawas pemilu pada saat kegiatan kepemiluan. Apa yang Ibu Wiji ketahui tentang tugas daripada panitia pengawas pemilu di tingkat kelurahan? Monggo. Ya, menurut sepemahaman saya bahwa pengawas pemilu di tingkat kelurahan paling tidak kita bisa ikut mengawasi potensi-potensi pelanggaran yang ada di tingkat di bawah kepemiluan di tingkat kelurahan. Kemudian kita memang dari pengawas pemilu kelurahan tidak mungkin akan sendirian, dan itu bersinergi dengan pengawas pemilu kecamatan, kemudian juga nanti bersinergi dengan kepolisian dan juga mungkin Koramil, dan juga mungkin di tingkat kecamatan. Ada lagi? Kemudian tentang masalah kepengawasan ini mungkin juga tidak hanya melibatkan daripada yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kita juga mungkin akan melibatkan juga dari masyarakat wilayah. Oke. Pertanyaan berikutnya, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum tahun 2024 ada di dalam mana Ibu? Kalau undang-undang mungkin saya agak kurang bisa mencermati, ya. Jujur saja, karena mungkin kalau membaca sekian ini mungkin paling susah. Jadi mungkin kemungkinan Undang-Undang nomor 27 Undang-Undang nomor 27 tahun 2000, lupa tahunnya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Bahasanya ini, biasanya jenengan apa? Ketika nantinya dilalah kita bersepakat, Mbak Widi, di PPLE Kadipaten, yang Anda awasi itu siapa saja? Anda akan mengawasi siapa saja ketika nanti dipilih jadi Panwaslu Kelurahan Kadipaten? Semua elemen yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Semua elemen yang terlibat di dalam penyelenggaraan. Terus waktunya kapan atau pada saat apa saja Ibu Widi akan melakukan pengawasan?
Ya setiap sudah memiliki tahapan di dalam pengawasan itu kita sudah langsung bekerja. Oke, berarti pada saat dimulainya Tahapan Oke. Berikutnya, siapa atau lembaga apa yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara pemilu? KPPS dari tingkat bawah, PPS di tingkat kelurahan, PPK, kemudian dari KPU Kabupaten Kota, KPU DIY, Kabupaten Provinsi, kemudian KPU Pusat, Bawaslu, DKPP. Ya, matur nuwun. Siapa peserta pemilu? Partai politik, kemudian dari perseorangan yang diusung dari misalkan dari DPD. Ya, oke. 2 pertanyaan terakhir dari saya. Kapan tahapan pemilu dimulai dan apa saja tahapannya? Sebenarnya tahapan sudah dimulai ya, dari perekrutan dari pendaftaran partai, kemudian dari penganggaran, kemudian dari calon-calon DPD, kemudian perekrutan PPK PPS, kemudian Panwas, ini sudah dimulai dan ini sudah merupakan satu tahapan. Oke. Terakhir dari saya, kapan pelaksanaan pemilu 2024? 14 Februari 2024. Terima kasih. Lanjutkan Pak Budi. Dari saya Ibu ya, apa yang Ibu tahu tentang hak pilih? Mungkin pandangan Ibu tentang hak pilih itu apa? Hak pilih ya, artinya kita semua warga negara Republik Indonesia ini memiliki hak yang sama tentang memilih dan dipilih. Terutama ya kita dalam hak pilih itu menyalurkan aspirasi di saat saat tertentu di mana itu ada pemilihan. Kalau sekiranya gitu, Ibu misalnya dengan saudara atau teman yang akrab terjadi perbedaan pandangan politik atau pandangan pilihan, itu sikap Ibu bagaimana? Ya biasa aja, itu hak mereka untuk menentukan pilihan dan saya juga punya hak untuk menentukan pilihan. Saya menghargai mereka. Kalau Ibu misalnya ada Ibu misalnya calon, kita pilih sebagai partai, tapi ada Ibu punya pandangan politik, punya partai yang Ibu sangat suka, ada terus caleg yang dekat mungkin dengan Ibu, terus itu dia mengajak untuk berkampanye karena dengan iming-iming hadiah dan imbalan, itu bagaimana sikap Ibu, cara melakukannya itu bagaimana, atau harus bagaimana lagi sikap kita? Puji Tuhan selama ini saya tidak pernah mau terlibat di dalam kampanye dari partai. Nah, kalau ini Ibu misalnya teman dekat sekali itu masih tidak apa-apa? Tidak pernah mau. Terus ini Ibu sebagaimana beragama ya, kalau ada ini kan pemuka agama dari Ibu di sini itu Kristen Protestan Ibu. Ya. Kalau misalnya ada pemuka agama Ibu jadi meminta pendeta atau apa, pada saat ada acara keagamaan, entah mungkin doa bersama atau mungkin di gereja atau bagaimana, dia mengkampanyekan ini. Kalau misalnya Ibu jaga di Panwas ya, mengkampanyekan seorang calon partai politik atau calon caleg atau partai politik di tempat acara keagamaan itu, bagaimana sikap atau ini Bu ya, untuk mengawasi bagaimana ininya sikap yang ini. jelas di dalam ibadah keagamaan atau khotbah-khotbah di keagamaan mestinya
mestinya tidak diisi oleh kampanye salah satu partai ataupun salah satu calon. Dan itu menurut pandangan saya ini merupakan sebuah pelanggaran. Jadi sikap Ibu untuk ke pemuka agama itu sendiri bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau saya sebagai seorang gitu, pengawas, saya diajak. Iya, memang pas pada saat sebagai panwas, pada saat ada jatah itu pemuka agama mengajak semua termasuk Ibu. Itu sikap Ibu bagaimana? Ini sudah tercatat sebagai sebuah pelanggaran, Pak. Iya. Dan ini mestinya ada teguran. Iya. Tegurannya bukan hanya dari panwas kelurahan, tidak, tetapi juga tegurannya nanti melibatkan dari beberapa elemen yang ketugasannya mengawasi jalannya. Udah ya kayak begitu. Lah, ini terus kalau dilalah ini ya kita bisa menegur karena terus tapi Ibu lapor ke Panwascam kita ini komisi ternyata saya Mas Agung dan apa itu itu nggak apa-apa karena bukan ranah kita itu di bidang agama itu. Terus sikap Ibu gimana? Kita menolak untuk karena itu kecewa, jelas saya kecewa. Karena ini meskipun ini ranah agama, tetapi di dalamnya diisi oleh provokasi tentang masalah salah satu caleg atau dari partai. Ini secara pribadi saya tetap itu menganggap sebuah pelanggaran dan ini memang harus ditindaklanjuti. Ya Bu, salah cukup dari saya. Mbak Tato. Ibu, Widi, motivasi Ibu pengen bergabung dengan Panwas ini apa Bu? Ingin belajar untuk bisa bagaimana keterlibatan saya di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Jadi ingin belajar, mencari pengalaman, juga siapa tahu nantinya kita bisa sharing kepada teman-teman khususnya di kelompok difabel. Seandainya diterima komitmen itu untuk ikut mengawasi pemilu ini apa? Ya tadi Pak, saya kepingin belajar, kemudian kepingin berinteraksi dengan semua. Istilahnya saya kepingin nyebur secara inklusif di dalam pengawasan pemilu. Kagungan kegiatan lain, kesibukan sehari-hari? Ya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengawasan gitu, siap. Malam hari juga sih. Misalnya malam hari. Siap. Oke. Di wilayah itu ada tokoh-tokoh politik yang menonjol? Tidak ada. Tidak. Seandainya ada pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang berafiliasi dengan salah satu parpol yang kebetulan Ibu kenal, itu sikap Ibu gimana? Paling tidak kita mengingatkan dengan cara pendekatan. Kalau sekali diingatkan tidak bisa, ya kita berkoordinasi kemudian ambil tindakan. Iya, sementara itu Satu terakhir pertanyaan dari saya, Lurah Kadipaten Sokobo. Siapa? Lurah Kadipaten Sokobo. Lurah. Iya. Ibu, aduh lupa aku. Gantinya Bu Erna ini. Maaf lupa. Oh ya, kalau Pak Camatnya? Pak Camatnya Pak Gani. Oh iya sudah. Matur nuwun, terima kasih sudah bisa bergabung siang hari ini. Tinggal tunggu prosesnya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Sudah diberi kesempatan belajar. pas terang nih Bu. Iya, begitu terang cepet-cepet. Terima kasih.